Perkenalkan, nama saya Aulia Desti Mardika Putri dengan NIM 721419163 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 10 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral, benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Yang pertama yaitu ada moral. Moral adalah intuisi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, namun terdapat kesamaan di antara semuanya. Yang kedua yaitu ada etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan atau yang masuk ke dalam seseorang masyarakat. Tidak seperti moral, etika bisa jadi amat bervariasi dari komunitas lain dengan komunitas yang lainnya. Keberagaman di bidang komputer terlihat oleh bentuk peranti lunak bajakan atau printed software, yaitu peranti lunak yang diduplikasi secara ilegal dan kemudian akan digunakan ataupun dijual. Yang ketiga yaitu ada hukum. Hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama, pemegang komputer di bidang bisnis dan pemerintahan tidak terdapat hukum yang berkaitan. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru, maka sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Berikutnya itu adalah meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah hal yang mudah diinterpretasikan karena bersifat tertulis, sedangkan etika bersifat tidak terdefinisi sedemikian tepat dan bahkan mungkin tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang sangat kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Berikutnya yaitu ada kebutuhan akan budaya dan etika. Keterkaitan CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis. Maka manajemen tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Dan manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Lalu bagaimana etika budaya diterapkan? Yaitu tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya masuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada kredo perusahaan, yang kedua yaitu ada program etika, yang ketiga ada kode perusahaan yang telah disesuaikan. Selanjutnya yaitu ada meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain, dan elemen lingkungan perusahaan. Berikutnya itu ada alasan dibalik etika komputer. James Hammer mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Berikut ini merupakan alasan-alasan dibalik etika komputer. Terdapat 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu yang pertama ada kelunturan secara logis, yang kedua yaitu ada faktor transformasi, dan yang ketiga ada faktor ketidaktampakan. Yang kedua yaitu ada hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak adalah PAPA. PAPA sendiri yaitu singkatan dari privacy, akurasi, property, dan yang terakhir ada accessibility. PAPA berfungsi untuk mempresentasikan 4 hak dasar yang berhubungan dengan informasi, yaitu yang pertama ada privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Berikutnya yaitu ada hak privasi. Hak privasi ini terancam oleh 2 hal yang disebabkan oleh kemajuan komputer. Yang pertama yaitu meningkatnya kemampuan komputer untuk kegiatan mata-mata. Yang kedua yaitu meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu ada hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Selanjutnya yaitu ada hak kepemilikan. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Yang terakhir ada hak mendapatkan akses. Pada saat sekarang, kebanyakan informasi telah dikonversikan ke basis data komersial, sehingga membuat ketersediaan untuk masyarakat berkurang. Untuk mengakses data ini, seseorang dibutuhkan untuk memiliki peranti keras dan peranti lunak yang diharuskan untuk membayar biaya akses. Berikutnya itu ada audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf sendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang akan melaksanakan analisis yang sama, seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas.
Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal, yaitu yang pertama ada audit finansial atau financial audit, yang kedua yaitu ada audit operasional atau operational audit, yang ketiga ada audit berkelanjutan atau concurrent audit, dan yang keempat ada desain sistem pengendalian internal. Selanjutnya itu adalah menerapkan kode etika dalam teknologi informasi. Association for Computing Machinery atau ACM telah menyusun kode etik dan berlaku profesional atau yang disebut dengan Code of Ethics and Professional Practice, yang bertujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Bentuk kode etik ECM yang ada pada saat ini merupakan adopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan, yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi kinerja profesional, mulai dari isu moral, memiliki komitmen, dan juga isu hukum. Dan tanggung jawab sosial tentang pemahaman umum komputer juga dibahas di sini. Yang ketiga ada keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer yang memungkinkan pihak lain dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer serta melindungi kepentingan para pengguna. Yang keempat ada kepatuhan terhadap kode. Di sini anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik. Selanjutnya yaitu ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi pada 8 hal, yaitu yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada penilaian, yang ketiga ada klien dan atasan, yang keempat ada produk, yang kelima ada manajemen, yang keenam ada profesi, yang ketujuh ada kolega, dan yang keempat ada diri sendiri. Berikutnya yaitu ada etika dan CIO. Tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi perusahaan dan unit pelayanan informasi yang berkenaan dengan bisnis untuk memberikan finansial yang dibutuhkan kepada para eksekutif. Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tuntutan pemerintahan maupun masyarakat akan pelaporan yang akurat. CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup 6 hal berikut. Yang pertama ada mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua ada mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga ada mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat ada mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima ada secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang keenam ada mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan. Selanjutnya yaitu ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. SOX terdiri atas 10 pasal utama. 2 diantaranya yaitu CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua ada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diisyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Terdapat 4 ketetapan XOX. Yang pertama ada SOX 404. Ketetapan XOX yang memberikan dampak terbesar pada TI adalah bagian 404, yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Agar memenuhi persyaratan pengendalian yang diwajibkan oleh SOX, seorang CIO harus menjaga agar pengendalian seperti ini berada di dalam sistem selama proses perancangan sistem. Aktivitas perancangan sistem antara lain harus mencakup yang pertama ada identifikasi sistem yang memainkan peranan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua ada identifikasi risiko yang dihadapi sistem ini. Yang ketiga ada mendesain pengendalian yang mengatasi risiko ini. Yang keempat ada mendokumentasikan dan menguji pengendalian tersebut. Yang kelima ada memonitor efektivitas pengendalian seiring waktu. Dan yang keenam ada memperbarui pengendalian sebagaimana dibutuhkan. Berikutnya itu ada XOX 409. Ketetapan XOS lain yang mempengaruhi pelayanan informasi adalah bagian 409, yaitu membahas mengenai pengungkapan secara real-time. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut harus mampu melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangannya secara real-time atau pada saat perubahan langsung. Untuk melakukan ini, sistem informasi harus memiliki fitur input online dan subsistem output yang harus mampu untuk melaporkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan. Berikutnya itu ada XOS dan COBIT.
COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. SOX merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan preskriptif yang diambil untuk penggambaran SIM. SOX mengharapkan eksekutif sistem keuangan dan TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.